Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Labib Afwaza, NIM 61 dari kelas C4 PMI. Di sini saya akan membawakan materi atau makalah yang berjudul dialog dan kerukunan antar umat beragama. Ya, langsung saja. Dalam gambarannya, dialog itu seperti seseorang yang berbicara dengan orang lain dengan memperhatikan gaya, nada, dan bahasa yang disesuaikan dengan orang yang diajak berdialog. Kerukunan, istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi dapat diartikan sebagai saling memahami, saling membuka diri, saling mengerti dalam perbedaan antar umat beragama. Menurut A.Mukti Ali, yang dimaksud dengan dialog antar umat beragama adalah pertemuan hati dan pikiran antar pemeluk berbagai agama. Dialog adalah komunikasi antara orang-orang yang percaya pada tingkat agama. Dialog merupakan jalan bersama untuk mencapai kebenaran dan kerjasama dalam proyek-proyek yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam tingkat agama, dialog menuntut supaya setiap pihak dalam dialog mengharuskan adanya kebebasan beragama, sehingga setiap orang bebas menguraikan pandangannya kepada orang lain dan membiarkan penyampaian pendapat kepadanya. Dengan begitu, akan jelas perbedaan dan persamaan ajaran satu agama dengan agama lainnya. Selain itu, dialog juga membiarkan hak setiap orang untuk mengamalkan keyakinan-keyakinannya dan perjumpaan yang sungguh bersahabat serta berdasarkan hormat dan cinta dalam tingkatan antara pemeluk agama. A.Mukti Ali memberikan alasan kenapa harus ada dialog antar umat beragama. Alasan-alasan tersebut diantaranya yang pertama yaitu pluralisme agama di dunia, suatu kenyataan di mana semakin lama semakin jelas karena semakin mudahnya berkomunikasi. Yang kedua, dialog antar umat beragama membantu kepada setiap masyarakat untuk menambah rasa kepercayaan diri. Yang ketiga, dapat membantu untuk meningkatkan kerjasama di antara para penduduk suatu negeri, hingga demikian dalam saling menghargai, keadilan, perdamaian, dan kerjasama yang bersahabat, mereka dapat membangun negeri mereka. Lanjut, macam-macam dialog menurut A.Mukti Ali. Yang pertama, dialog kehidupan. Dialog kehidupan bisa diartikan sebagai dialog antar umat berbagai agama yang berusaha hidup secara terbuka, bertetangga dengan baik. Yang kedua, dialog perbuatan. Dialog yang dilaksanakan dalam bentuk bekerja sama dalam pembangunan untuk mensejahterakan rakyat. Yang ketiga, dialog teologis. Para ahli agama masing-masing yang mempelajari mendalam tentang agama yang dipeluk serta memahami nilai-nilai spiritual agama lain. Yang keempat, dialog pengalaman agamis. Diselenggarakan ketika seseorang yang sudah terkait dengan keimanan dan tradisi agama yang ikut mengambil bagian dari kekayaan rohani agama lain. Yang kelima yaitu dialog antar monastik. Dialog ini dilakukan dengan cara tukar-menukar pengalaman hidup antar orang yang disucikan dalam agama tersebut. Selanjutnya, kerukunan antar umat beragama. Istilah yang dekat dengan kerukunan antar umat beragama adalah tasamuh, yaitu saling memahami dan saling menghormati sesama manusia. Kerukunan hidup beragama bukan berarti merelativir agama-agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas.
dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai unsur dari agama totalitas itu. Dengan kerukunan dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dengan warga yang berlainan agama. Oleh karena itu, kerukunan umat beragama bukanlah kerukunan yang sifatnya sementara, tidak juga kerukunan yang politis, melainkan kerukunan yang hakiki yang timbul dari masing-masing jiwa manusia itu sendiri dan dilandasi oleh agama masing-masing. Dalam pasal 1, angka 1, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat dinyatakan bahwa kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi rasa toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai, kesetaraan dalam pengalaman, ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut konsep untuk menghindari perpecahan di kalangan umat Islam. Yang pertama, konsep tanawul al-ibadah, keragaman cara beribadah. Konsep ini mengakui adanya keragaman yang dipraktekkan Nabi dalam pengamalan agama yang mengantarkan kepada pengakuan akan kebenaran semua praktek keagamaan selama merujuk kepada Rasulullah. Yang kedua, konsep la hukma lillah qabla ijtihad al-mujtahid. Allah belum menetapkan suatu hukum sebelum seorang mujtahid melakukan ijtihad. Konsep ini dapat dipahami bahwa pada persoalan-persoalan yang belum ditetapkan hukumnya secara pasti, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul, maka Allah belum menetapkan hukumnya. Oleh karena itu, umat Islam khususnya para mujtahid dituntut menetapkannya melalui ijtihad. Adapun problem intoleransi beragama. Konflik yang terjadi pada komunitas keagamaan selama ini karena adanya kesalahpahaman atau kurangnya kesadaran beragama sehingga menyebabkan banyak terjadi konflik antar umat beragama. Peranan pemerintah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama menjadi sangat penting seiring dengan kuatnya pengaruh globalisasi, perubahan sosial budaya, dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang di masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan organisasi-organisasi militan yang gigih menjaga kemurnian ajaran agama dan budaya masyarakat setempat. Berbicara tentang dialog dan kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama bisa dicontohkan lewat masyarakat Kudus di sekitar kota, di sekitar menara, di sekitar situ. Itu kerukunan antar umat beragamanya itu saling dijaga dengan adanya masjid menara, bangunan menara yang di sampingnya itu ada bangunan kelenteng. Pada saat ini itu kedua agama itu saling menghormati antar agamanya. Tidak ada perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Jadi di Kudus itu kerukunan antar beragamanya itu sangat bagus. Tidak ada amarah atau tidak ada apa gitu. Mungkin segitu kiranya dari saya. Kalau ada
yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau saya ada salah-salah kata baik disengaja ataupun tidak, bisa kiranya bisa dimaafkan. Wallahu waliyut taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.